warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Banjarnegara akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Fitria Dian Rosita dari SD Negeri 1 Linggasari. Saya Yuni Lestari dari SD Negeri 1 Sambong. Saya Andaryani dari SMP Muhammadiyah Wanadadi. Dan saya Ratri Agustina dari SD Negeri 3 Kandangwangi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ratri, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Fitri. Alhamdulillah kabarnya hari ini baik dan semangat Bu Fitri. Alhamdulillah, saya juga ikut merasakan semangatnya Bu Ratri. Nah, Bu Ratri, hari ini kita akan melakukan praktek coaching untuk membantu pengembangan kompetensi coaching pada proses pembelajaran Bu Ratri. Apakah Bu Ratri sudah siap? Insya Allah siap Bu. Iya, jadi begini Bu Ratri, ada 3 tahap pada praktek coaching ini, yaitu ada pra-observasi, kemudian ada observasi, dan pasca observasi. Nah, pada tahap pra-observasi kita akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kompetensi dan indikator apa yang akan dikembangkan pada praktek ini. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya adalah tahap observasi. Nah, yang mana saya akan mengamati praktek coaching yang akan Bu Ratri lakukan. Nah, terus pada tahap yang ketiga yaitu tahap observasi, di mana nanti Bu Ratri akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Bu Ratri kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu Bu Ratri, apakah Bu Ratri sudah siap? Insya Allah siap Bu. Oh baik, nah seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur tirta. Dan nanti Bu Ratri memberikan pertanyaan berbobot pada coach. Kemudian bagaimana coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, dan perlu diingat, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu prosesnya Bu Ratri. Ya, Bu. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, apakah Bu Ratri sudah siap? Siap Bu. Oke, Silahkan. pertanyaan pertama ini Bu Ratri yang akan saya ajukan. Nah, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu Fitri. Untuk kompetensi yang kali ini akan saya ajukan dan saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Iya, bagus. Terus yang kedua Bu Ratri, dari kedua kompetensi yang tadi Bu Ratri sebutkan, itu kira-kira apa yang lebih spesifik yang akan Bu Ratri kembangkan? Oh iya Bu, ya, jadi dari kedua kompetensi itu saya ingin menspesifikasikan yaitu dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira apa nih indikator yang ingin Bu Ratri inginkan pada coaching kali ini? Ya Bu Fitri, indikator yang saya inginkan tentunya dalam proses coaching ini, saya ingin coach itu bisa menemukan potensi dalam memecahkan masalah yang dia hadapi, seperti itu. Oh iya, baik. Untuk tahap pra-observasi kiranya cukup sekian dulu ya Bu Ratri. Silahkan Bu Ratri untuk melanjutkan tahap observasi. Sementara itu saya akan mengamati. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ratri. Selamat pagi Bu Ani, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Ratri, alhamdulillah sehat. Ya Bu Ani. Bu Ani, kemarin sepertinya Bu Ani ingin bercerita terhadap saya. Terus apa yang bisa saya bantu Bu Ani? Ya.
Mungkin kemarin kan saya melihat Bu Ratri itu sedang sibuk, jadi saya tidak mau mengganggu. Mungkin hari ini saya akan mungkin sedikit sharing Bu tentang mungkin di sekolah kami kan literasinya memang sangat kurang. Terus nanti bagaimana cara meningkatkan literasi yang ada di sekolah saya Bu. Oh, seperti itu ya Bu Ani. Jadi tadi kan Bu Ani menginginkan meningkatkan literasi di sekolah, nggih. Nah, itu tujuan untuk menginginkan peningkatan literasi di sekolah itu apa Bu Ani? Ya, untuk mungkin tujuan saya untuk meningkatkan literasi di dalam sekolah saya itu tujuannya agar supaya murid bisa membaca dengan nyaman dan menyenangkan mungkin Ibu. Oh, seperti itu. Iya. Berarti dari tujuan itu apakah Bu Ani sudah melakukan sudah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya itu? Ya, ya, kemarin saya sudah melakukan metode-metode mungkin yang misal mengadakan buku-buku terbaru seperti itu, tapi cara-cara seperti itu belum efektif karena mungkin mereka belum sadar tentang itu literasi sangat penting seperti itu. Oh, seperti itu. Dari tujuan atau untuk mencapai tujuan itu Bu Ani kira-kira ada tidak tantangan yang dialami Bu Ani untuk mencapai tujuannya itu? Ya, untuk tantangannya mungkin dari murid sendiri itu untuk minat bacanya itu memang sangat kurang karena memang kan untuk sekarang ini mungkin anak itu lebih suka gadget nggak bisa nggak banyak yang suka buku seperti itu, lebih mereka senang membaca di HP mungkin seperti itu Bu. Mungkin itu untuk minat bacanya memang sangat kurang. Yes. Tantangannya seperti itu. Oh iya, berarti kira-kira apa sih yang Bu Ani butuhkan untuk meningkatkan literasi di sekolah tadi, yang dibutuhkan untuk saat ini itu apa? Ya, untuk saat ini mungkin saya membutuhkan strategi-strategi agar memancing anak-anak untuk gemar membaca seperti itu Ibu, dan mereka bisa meluangkan waktunya untuk membaca di waktu-waktu senggang mereka. Seperti itu. Berarti tadi Bu Ani kan membutuhkan waktu ya untuk melakukan itu. Kira-kira mari kita cari nggih, kita cari strategi apa yang Bu Ani inginkan kedepannya agar anak itu literasi membacanya lebih meningkat, juga agar anak menjadi lebih peka terhadap keadaan saat itu. Kira-kira mau apa Bu Ani pingin ada pemikiran strategi apa yang ingin Bu Ani terapkan seperti itu? Ya, mungkin strategi-strategi yang saya terapkan mungkin kan tadi sudah ada bukunya ya. Ya, tadi sudah ada bukunya. Mungkin strategi-strategi yang saya akan terapkan mungkin nanti ada mungkin jadwal kunjungan ke perpustakaan seperti itu, atau menyediakan pojok-pojok baca yang tidak hanya di dalam perpustakaan tapi mungkin di luar kelas atau di dalam kelas mungkin seperti, atau di tempat-tempat yang mereka merasa nyaman untuk membaca seperti itu. Selain itu mungkin nanti ada penghargaan atau reward untuk anak-anak yang mungkin sering membaca di dalam perpustakaan seperti itu. Untuk penghargaannya itu mungkin tidak setiap hari nggih, cuma nanti ada rekapnya seperti itu setiap bulannya seperti itu. Sudah baik sekali sih rencana dan tahapan yang akan Bu Ani lakukan, itu menurut saya sudah baik sekali. Mungkin perlu ditambahkan keterkaitan untuk pembuatan seperti pojok baca itu anak dilibatkan langsung seperti itu. Okay. Ya, selama ini sih memang sudah dilibatkan, cuma belum full seperti itu Ibu, karena anak-anak kan mungkin kadang terpengaruh dengan teman yang lain. Ngapain sih kamu ke perpustakaan seperti itu? Mungkin seperti itu. Kadang kan anak jadi minder atau seperti apa, atau ih kamu kutu buku sekali seperti itu, atau seperti apa kayak gitu. Mungkin nanti perlu penguatan terhadap, mungkin sekarang kan sudah ada tim literasi, cuma belum aktif seperti itu. Oh ya. Tadi saya mendengar juga Bu Ani seperti akan memberikan strategi, memberikan reward kepada anak itu.
contohnya seperti apa Bu Ani yang akan dilaksanakan? Ya, mungkin yang sudah berjalan seperti kemarin-kemarin Ibu itu tadi kan ada rekap yang membaca setiap minggu itu siapa terbanyak seperti itu. Mungkin nanti itu kan kalau yang memang senang membaca ke perpustakaan itu kan memang yang benar-benar suka membaca, dan itu biasanya kami memberikan buku-buku buku untuk mereka yang senang yang tadi banyak membaca di perpustakaan seperti itu. Oh iya, iya. Baik sekali strateginya ya Bu Ani ya. Jadi kita bisa tanamkan ke anak bahwa kalau membaca itu sangat penting ya untuk wawasan mereka juga ya. Jadi dari pembicaraan kita tadi kira-kira susunan strateginya seperti apa yang Bu Ani akan terapkan. Terus nanti silakan Bu Ani laksanakan di sekolah Bu Ani, dan semoga nanti dalam penerapan strategi itu Bu Ani berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan nanti kalau sudah diterapkan Bu Ani bisa bercerita kembali dengan saya bagaimana prosesnya dan hasilnya ya Bu Ani. Nanti kalau seperti itu bagaimana hasilnya. Terima kasih Bu Ratri sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sekarang saya sudah agak merasa lega ya, sudah bercerita, sudah mungkin tadi sudah memiliki gambaran yang akan saya lakukan untuk kedepannya seperti itu. Sama-sama Bu Ani, semangat ya Bu Ani ya. Terima kasih Bu Ratri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Ratri, tadi nampaknya telah selesai ya melaksanakan coaching terhadap coach ya. Iya. Ya, jadi gini, tahap selanjutnya yang akan saya laksanakan terhadap Bu Ratri sebagai coach itu adalah tahap pasca observasi. Apakah Bu Ratri sudah siap? Siap Bu. Oke, ada beberapa poin yang akan saya tanyakan nih pada Bu Ratri. Yang pertama, bagaimana Bu Ratri menilai performa dalam kompetensi yang tadi Bu Ratri praktekkan pada sesi coaching? Oh iya Bu Fitri, itu kalau menurut pandangan saya Bu, Ya. kalau menurut pandangan saya performa atau tadi kegiatan coaching yang sudah saya lakukan terhadap coaching itu sudah baik lah Bu. Oke. Apa yang membuat Bu Ratri menilai bahwa Bu Ratri itu sudah baik? Oh iya Bu, ya, yang menurut saya itu saya sudah mempraktikkan kompetensi mendengarkan aktif selama sesi coaching. Terus saya juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam tahap identifikasi. Selain itu, saya juga melakukan seluruh tahapan tirta Bu, di mana saya membuka pembicaraan dengan hangat, terus menyediakan tempat yang nyaman, dan mempersiapkan diri untuk hadir penuh dalam sesi coaching. Untuk selanjutnya, pada tahapan tujuan utama, yaitu saya mendorong coach untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dengan terbuka, seperti itu Bu. Terus untuk tahapan identifikasi, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali masalah dan potensi pemecahan masalahnya. Pada sesi ini saya juga Bu menerapkan teknik mendengarkan dengan rasa. Untuk selanjutnya pada tahapan reaksi aksi, di mana saya itu memberikan pertanyaan yang mendorong coach untuk memunculkan potensi yang dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya tadi. Dan untuk tahapan akhirnya itu saya melakukan pada alur tirta, yaitu dengan tanggung jawab, di mana saya mengajukan pertanyaan kepada coach perihal komitmen yang akan dilakukan untuk melaksanakan aksi yang sudah dirancang. Seperti itu Bu. Luar biasa ini Bu Ratri. Refleksi yang disampaikan oleh Bu Ratri ini luar biasa bagus sekali. Terima kasih Bu. Iya, jadi selanjutnya izinkan saya menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan tadi. Ya. Nah, pada sesi coaching yang berlangsung tadi secara keseluruhan itu sudah baik Bu Ratri. Nah, namun ada beberapa hal yang saya amati, ya. Antara lain adalah tadi belum saya temukan tentang kapan waktu pelaksanaan untuk aksi nyatanya itu Bu Ratri, ya. Jadi itu sebagai masukan dari saya sebagai supervisor itu ketika nanti suatu saat Bu Ratri akan melaksanakan kegiatan coaching, maka jangan ketinggalan untuk pelaksanaan
rencana aksi nyatanya itu Oh, kapan. Gitu ya Bu Ratri? Iya, Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Dari diskusi kita ini ada yang sudah terbayang akan Bu Ratri lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini. Apa yang sudah terbayang? Iya, rencana jadi selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu saya akan sering melakukan kegiatan coaching terhadap teman sejawat ya Bu, agar meningkatkan performa saya dalam untuk melakukan coaching itu Bu. Jadi bahasa saya juga lebih lebih meningkat seperti itu Bu. Iya, oke. Nah, terus adakah pihak yang bisa membantu Anda dalam mengembangkan kompetensi tersebut? Oh, tentunya iya Bu, saya itu harus berkolaborasi dengan teman sejawat atau mungkin dengan kepala sekolah dan juga mungkin dengan murid ya Bu. Iya. Oke, selanjutnya rencananya itu kapan akan dilaksanakannya? Oh ya, untuk rencana itu nanti mungkin untuk awal pembelajaran untuk awal pembelajaran atau bisa juga dilakukan pada semester Bu untuk anak-anak seperti itu. Iya, oke. Dari hasil pengamatan dan diskusi kita ini ya Bu Ratri, saya mendapati kesimpulan bahwa coaching yang Bu Ratri lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Ratri ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Nah, harapan Bu Ratri dapat terus mengembangkan diri dalam kompetensi coaching dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian supervisi yang dapat saya lakukan. Semoga kita dapat terus bersemangat dan dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Bu Fitri ya. Sama-sama, atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih juga Bu Ratri. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak. Menggerakkan. salam dan bahagia.